Jejak Paranormal sudah berada di lokasi tempat proses pembuatan film Rumah Gurita. Iya, proses setiap hari saya syuting, saya hampir 1 bulan syuting di sini, di mana yang semua orang, saya rasa orang Indonesia tahu ya Rumah Gurita. Allah! Naujubika lina kita begini, Ustaz Mola. Ada suara. Kejadian aneh di rumah ini, bos saya lagi berenang di kolam belakang, melihat sosok perempuan rambut panjang berbaju putih. Dia kira istrinya, ternyata udah naik ke atas kamarnya, ternyata bukan. Sekitar jam 1 lagi nggak sengaja lagi potret-potret, ternyata ada semacam kepala di pot bunga. Lagi lap-lap, pas balik badan waktu itu kan waktu azan duhur. Nah, lagi azan duhur saya balik badan, tiba-tiba ada orang, mukanya sama. Pas balik badan lagi nggak ada, saya teriak, tapi nggak ada yang nyamperin. Kata dia kenapa, itu tadi ada orang yang sama gitu. Terus nggak tahu, pas balik badan udah nggak ada. Ramainya manusia tak menjamin sepinya keberadaan makhluk tak kasat mata. Gangguan-gangguan dari golongan setan ini berada di mana-mana. Sebuah rumah yang memiliki gaya arsitektur Eropa kini menyimpan kejanggalan-kejanggalan di luar akal logika manusia. Namun manusia yang memiliki iman yang kuat, yang mampu dan mengusir rasa ketakutan. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Jejak Paranormal. Sebuah rumah mewah yang sering disebut sebagai Rumah Gurita menyimpan sejuta cerita mistis di dalamnya. Rumah yang masih terawat ini konon menjadi tempat pemujaan makhluk gaib. Berbagai makhluk astral seperti kuntilanak dan kepala buntung sering muncul di rumah ini. Malam ini bersama Ki Pranalewu, Ana Cike, Sandi Aulia dan Maria Sapta, tim Jejak Paranormal akan membuktikan seberapa besar energi gaib yang ada di Rumah Gurita. Selamat malam pemirsa, saat ini tim Jejak Paranormal sudah berada di lokasi tempat proses pembuatan film Rumah Gurita ya. Nah, berhubung di sini suasananya cukup menyeramkan dan begitu pula ada pemain-pemain utama dari Rumah Gurita, ada Sandi Aulia, halo Sandi, ada Maria Septa. Kita langsung Maria Sapta ya, sorry, ada Maria Sapta. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Pembuatan proses syuting Rumah Gurita ini ada nggak sih kejadian-kejadian yang aneh yang dialami Sandi sendiri? Yang jelas menurut saya syuting Rumah Gurita ini pengalaman yang sangat menegangkan, lalu sangat misterius karena setiap hari saya syuting, saya hampir 1 bulan syuting di sini, di mana yang semua orang,
saya rasa orang Indonesia tahu ya Rumah Gurita itu sangat fenomenal, banyak yang membicarakan, penasaran isinya seperti apa, sebenarnya ini tempat apa dan lain-lain. Jadi pada saat saya syuting di sini, saya benar-benar merasakan aura yang memang banyak pertanyaan dan misterius juga gitu. Tapi ada pengalaman pribadi tersendiri? Pengalaman pribadinya karena ini film genrenya thriller romantic horror, jadi memang setiap malam itu suasananya itu memang sangat-sangat menegangkan. Rumah Gurita itu kan memang bukan hanya sekedar film horor aja, tapi memang banyak hal-hal yang penuh misteri yang memang saya pengen tahu juga sebenarnya Rumah Gurita itu apa sih. Peran Sandy dan peran Maria di dalam film Rumah Gurita itu apa? Di sini saya memiliki satu kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh orang-orang di sekitar saya yang dianggap aneh. Karena saya punya kebiasaan menyendiri, lalu saya selalu bilang sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, gitu, tapi saya bisa melihat. Nah, kalau Maria sendiri nih, perannya sebagai apa di Rumah Gurita ini? Jadi kakaknya Sandy Aulia, ini kakaknya Selina, sama saya Laras. Nah itu tadi karena Selina tingkahnya aneh gitu ya, terus suka karena punya indera keenam gitu, suka bikin sesaji-sesaji gitu. Merasa terganggu nih, dan dia sifatnya tuh licik. Makanya saya jadi antagonisnya sini, licik, galak gitu. Terus mengirimkan dia untuk tinggal di Rumah Gurita ini. Nah, ini pemirsa yang dinamakan Rumah Gurita, ini teksturnya tekstur Eropa sangat mewah dan megah sekali ya. Kalau dilihat, yuk kita coba ke sana, Sandy, Maria. Sinopsis dari film tersebut ini bisa nggak secara detail biar pemirsa di rumah tahu untuk hasrat ingin menonton film tersebut? Wah, benar-benar. Sebenarnya di sini kita menceritakan tentang bagaimana kita mengalami sesuatu hal yang nggak kita inginkan, atau sesuatu yang kita harapkan di dalam hidup kita, tapi kita sendiri nggak tahu itu apa. Gitu. Jadi sesuatu yang masih kita tunggu dalam hidup kita, termasuk hal-hal yang dibilang orang gaib, ya, orang nggak percaya, tapi memang itu ada di sekitar kita, dan kadang kita harus menghadapi itu. Aneh ya, kenapa orang bisa menyebut rumah ini gurita, karena ada patung gurita yang sangat besar dan itu sangat mencolok, dan jarang sekali ya orang di atas genteng terus ditaruhin gurita gitu ya. Karena memang di sini ceritanya memang pernah terjadi tentang pemujaan, kesesatan yang memang setiap orang yang tinggal di sini dia harus memberikan sesaji gitu. Iya harus. Jadi kalau di stop itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya pemirsa, pengen tahu keseruan dari proses film Rumah Gurita, saksikannya di mana, terus mulai launchingnya kapan? Kita akan serentak di seluruh Indonesia di bioskop kesayangan Anda mulai 30 Oktober, ya pas Halloween. Jadi pas banget bisa ajak, harus rame-rame nontonnya kalau genrenya horor sama teman-temannya, sama teman-teman. Biar seru teriak-teriaknya. Iya, betul. Tanggal 30 Oktober 2014 ini. Pengen tahu isi dalam Rumah Gurita, ikuti kita terus. Yuk, silakan Sandy, Maria. Hadir. Assalamualaikum. Ya, pemirsa, ini kita sudah berada di dalam, mungkin bisa dibilang ruang tamu, Sandy ya. Ruang tamu awal, karena kalau dari luar sendiri itu cukup megah. Mungkin di dalamnya akan terlihat lebih mewah mungkin, Maria. Iya, lebih mewah dan creepy. Mungkin bisa diceritakan sambil kita jalan? Iya, jadi ini dimana kita semua rumah di sini memang unik ya penempatannya gitu. Jadi memang agak tua juga ya, klasiknya klasik tua gitu, karena memang ya yang saya bilang tadi memang malamnya seperti ini. Jangan kan malam, siang aja tempatnya tuh suasananya memang spooky ya. mewah tapi tidak menyenangkan gitu ya, bisa terasa. Dengar sesuatu? Hadir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Pemirsa, ini cukup kelihatan mewah dan megah. Ini ada satu energi yang coba mendekat kita ya, tapi dia hanya sebatas di belakang tangga tersebut. Iya. Dan
rasa-rasanya untuk menelusuri rumah ini karena saya udah sebulan di sini ya. Jadi Mungkin familiar ya. familiar dan tidak mau masuk lagi. Karena udah sebulan. Karena sudah cukup sebulan. Udah cukup sebulan itu. Mungkin kita ke arah sana, Sandy, Maria. Ini dari tadi ada dentungan-dentungan. Allah. Diam dulu, saya dulu. Ada suara perempuan ya pemirsa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya hadamul jasad, hadir. Ini ada suara pemirsa. Astagfirullah. Tadi saya ngeliat ada orang duduk di sini, wallahi billahi. Ini kenceng banget di sini nih, Yan. Allah Akbar, Allah. Astagfirullahaladzim, kalimatillah hitamati min sari molak. Astagfirullah. Ini rumah masih konteks ya. Tadi ngeliat ya. Kunci ini. Sebenarnya kita nggak berhak ya untuk membuka properti ini. Yang jelas sih saya saksikan ini rumah memang masih ditinggali dalam artian oleh penjaga-penjaga rumah tersebut ya. Ini kunci nih.